pasangan selebritas Acha Septriasa dan Vicky Harisma yang selama ini dikenal jauh dari kabar miring sejak memutuskan pindah ke Australia, mendadak menjadi sorotan publik setelah kabar perceraian mereka mencuat. Informasi ini sontak mengejutkan banyak pihak dan menggemparkan jagat media sosial. Diketahui, Acha Septriasa resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Vicky Harisma pada 13 Desember 2024. Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Ira Puspita, menjelaskan bahwa proses hukum perceraian tersebut memerlukan waktu cukup panjang. Setelah hampir 5 bulan sejak gugatan diajukan, sidang perdana baru digelar pada 19 Mei 2025. Acha, yang dikenal luas lewat perannya sebagai Luna dalam film Heart, mendaftarkan gugatan cerai ketika Vicky masih berada di Australia. Kondisi ini membuat perkara perceraiannya masuk kategori rogatori, yakni proses hukum yang melibatkan pihak yang berada di luar negeri. Sidang perdana yang sekaligus menjadi sidang putusan itu dihadiri langsung oleh Acha Septriasa bersama kuasa hukumnya. Cerai gugat yang diajukan itu didaftarkan pada tanggal 13 Desember 2024 melawan Vicky Harisma sebagai suaminya, dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Mei 2025. Sidang pertama pada tanggal 19 Mei 2025 dan langsung diputus karena perkaranya adalah perkara rogatori, artinya pihak tergugat ada di luar negeri. Acha Septriasa sendiri hadir ya dengan kuasa hukumnya. Jadi pada saat persidangan Acha menghadiri persidangan didampingi kuasa hukumnya. Begitu pula dengan alasan itu tidak bisa diungkap di sini, jadi sudah diputus dengan jatuh talak 1 bain sugro sebagaimana tuntutan dari Acha ya, putus persek gitu aja. Jadi kalau mau melihat tentang alasan dan sebagainya bisa dilihat dalam direktori putusan yang sudah dimasukkan dalam Mahkamah Agung, sudah diupload. Selama persidangan pihak tergugat tidak pernah hadir, makanya diputus secara first take. Hidup pasti banyak tantangannya. Alhamdulillah banget, kayak 3 bulan ini banyak sekali yang saya rasa ketika saya menghadapi ujian tuh saya yakin banget bahwa Allah menerapkan yang terbaik buat saya gitu. Di tengah kabar perceraian Acha dan Vicky yang berhasil mengejutkan banyak pihak, berbagai opini liar pun bermunculan di kalangan publik. Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah dugaan bahwa perpisahan mereka dipicu oleh kehadiran sosok orang ketiga. Spekulasi ini mulai beredar setelah Acha belakangan terlihat kerap bersama Baim. Dalam beberapa kesempatan, keduanya pun tampak akrab. Kedekatan inilah yang memicu dugaan warganet bahwa hubungan Acha dan Baim lebih dari sekadar pertemanan lama. Namun, isu tersebut langsung dibantah tegas oleh kuasa hukum Acha, Jesse Risaputra. Ia menegaskan bahwa kabar tentang adanya orang ketiga dalam perceraian Acha hanyalah gosip yang tidak berdasar. Lalu, seperti apa tanggapan Baim terkait isu miring tersebut? Kita kerja aja soal rumah tangganya. Nah, Bang Baim jangan disangkut-pautin terus. Ya nggak tahu apa. Berarti secara baik-baik ya pastinya ya sudah dipikirkan. Betul, secara baik-baik. Tidak ada perselingkuhan. Semuanya baik-baik saja. Ya, Mas Vicky, Mbak Acha, Mas Supri secara bersama-sama dengan baik. Ke depan juga direncanakan untuk beri dengan baik. Ya. Tidak ada yang untuk orang ketiga tidak ada. Perceraiannya tersebut itu adalah kesepakatan untuk bercerai ya, sama-sama bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga. Jadi keduanya sudah memikirkan dengan matang, dengan jauh gitu. Jadi ya seperti itu. Ya memang kan perceraian bukan sesuatu yang ringan ya, tapi memang Baca sudah memikirkan dengan matang untuk mengambil mengambil keputusan untuk bercerai seperti itu.
Memang kalau misalkan masalah alasan-alasan perceraian itu kita tidak bisa menjelaskan secara rinci karena itu adalah sudah di ranah hak privasinya klien kami sebenarnya seperti itu. Menemukan kepasrahan dalam hidup, bagi Acha menjadi sebuah titik balik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di saat ia benar-benar berserah, justru di sanalah ia merasakan kebahagiaan yang selama ini tak pernah hadir dalam hidupnya. Setelah melalui berbagai ujian, Acha akhirnya memahami bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan. Ada momen di mana melepaskan dan mempercayakan segalanya kepada Sang Pencipta adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kedamaian. Ia belajar bahwa kekuatan sejati justru muncul ketika hati sepenuhnya pasrah dan percaya bahwa setiap kejadian memiliki makna dan rencana yang indah di baliknya. Rasanya yang pasti luar biasa ya, bahwa kalau kita berserah dan kita ya meminta sama Tuhan yang memang adalah yang punya alam semesta ini, apapun itu kalau kita berserah diri dan ikhlas dalam keputusannya dan waktunya, ya Allah benar-benar kasih kita gitu. Bukan hanya rezeki tapi pelajaran yang luar biasa. Dalam gugatan perceraiannya, Acha dan Vicky sepakat untuk mengasuh putri semata wayang mereka secara bersama-sama. Kesepakatan ini menjadi bukti bahwa keduanya memilih berpisah dengan cara yang baik, tanpa pertikaian yang dapat merugikan sang anak. Komitmen tersebut juga tercermin dari sikap mereka di luar pengadilan. Belum lama ini, baik Acha maupun Vicky sempat membagikan unggahan di media sosial yang berisi curahan hati tentang betapa pentingnya menjadi orang tua yang tetap hadir meski hubungan sebagai pasangan suami istri telah berakhir. Untuk hak asuh anak, keduanya bekerja sama, bersepakat untuk mengasuh secara bersama-sama, baik material, kasih sayang, material dan sayang, ekonomi ya, semuanya dengan bersama-sama. Harus dipikirkan berdua. Kalau anak ya pasti dilakukan secara bersama-sama. Seperti itu. Mbak Acha hanya meminta, dan kami hanya meminta cerai saja. Ya. Tidak ada tuntutan yang